Jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman kalian. Ragu itu wajar, tapi pengalaman yang kalian bisa buat dengan cara jadi international student pastinya lebih besar dari rasa takut atau ragu itu. Halo, nama saya Angela. Saya pindahan dari sekolah SMA Santa Teresia. Sekarang saya di program IB di MEKE kelas 11. Jadi sebenarnya awalnya tuh kan emang mau SMA di Jepang, dan kebetulan kita dapet MEKE buka pendaftarannya itu pas aku kelas 10. Jadi kita mikir untuk pindahnya di kelas 11 Oktober tahun lalu. Experience-nya so far sih seru banget, soalnya bisa ketemu sama orang dari berbagai negara. Kalau di Indo kan kebanyakan kita ketemunya tiap hari kayak orang Indo, tapi kalau di sini semuanya kayak international. Ada orang Jepang, Vietnam, Thailand, dan banyak banget. Habis itu juga di sini kan ada banyak kayak festival kayak sports festival segala, itu juga seru banget. Pas lagi itu aku ikutnya lomba dodgeball, dan itu sama teman-teman, jadi kan kita kerjasama. Walaupun akhirnya kalah sih, tapi kan tetap seru karena ada kebersamaannya. Jujur, bedanya tuh lebih banyak kayak di life as a dorm student sih. Soalnya kan kalau aku sendiri sih dormnya sekarang tuh kamarnya sendiri, jadi gak ada roommate. Jadi kita juga dilatih untuk manage waktu, kayak kita harus laundry, terus beresin kamar, terus bangun pagi, kan kita harus bangun sendiri, nggak bakal ada yang bangunin. Terus ke sekolah juga semuanya sendiri, jadi lebih mandiri juga. Kalau di IB tuh programnya kita lebih dipaksa untuk berpikir lebih kritis, sama emang lumayan banyak homework, tapi pasti kalau misalnya kita dengerin di kelas terus juga kerjain di luar sekolah, pasti kita bisa ngikutin. Di IB program itu selain yang CAS yang tadi dibilang, itu juga ada POK. Itu jadi kayak bagaimana kita tahu knowledge yang kita tahu, dan itu tuh kita diajarin untuk diskusi bareng teman-teman untuk berpikir logis tentang suatu masalah. Yang pertama, IB kan itu program yang diakuin internasional. Kayak banyak universitas-universitas yang ngakuin IB, sama kalau misalnya kan ada ICL sama SL. Kalau misalnya dapat nilai bagus, itu ada kayak poin plus di beberapa universitas. Itu sih kenapa aku milih yang program IB. Kalau milih sendiri, pas aku datang ke sini kayak tahun 2 tahun yang lalu, itu aku lihat juga fasilitasnya semuanya lengkap, sekolahnya bersih, terus suasana di Tsukuba-nya sendiri kan juga tenang, jadi cocok untuk belajar. Tesnya ada tes matematika, Jepang, sama Inggris. Habis itu ada wawancara. Wawancaranya tuh ada 3, yang satu itu sama Nagai Sensei, yang kedua itu sama English teacher, sama yang satu lagi itu untuk masuk ke IB-nya. Jadi kalau misalnya nggak masuk IB, cuma 2 wawancara. Tesnya sendiri itu sesuai persiapan sih menurut aku. Yang Inggris itu lumayan mudah. Kalau matematika sama Jepang, ada soal yang mudah, ada soal yang lebih sulit. Kalau setelah lulus, aku mikirnya mau stay untuk unit di sini atau enggak ke Australia. Sebenarnya enggak juga sih, soalnya kan kita pernah kesini berkali-kali, jadi udah tahu juga culture-nya. Teman-temannya itu juga semua pada kayak lebih open. Di IB juga kan banyak yang kayak mix sama international juga, jadinya kayak bertukar culture gitu, jadi nggak culture shock. IB-nya DP0, bahasa Inggris, soalnya aku pilih semuanya bahasa Inggris.
meningkat sih, soalnya kan kalau tinggal di Jepang kan pasti kita juga harus ngomong pakai bahasa Jepang. Di IB itu kan ada 2 bahasa, jadi harus milih satu Inggris, satu Jepang. Jadi aku masih belajar Jepang. Aku sempat les bahasa Jepang, tapi lesnya itu aku online, jadi aku tetap harus belajar sendiri pakai buku. Jadi aku beli buku terus latihan kanji sama grammar. Belajarnya kira-kira 6 bulan. Paling challenging, jujur kalau bagi aku bahasanya, soalnya walaupun udah belajar kan pasti yang bahasa Jepang yang di textbook sama yang di real life kan ada beda-bedanya, kayak lebih casual juga. Jadi kadang-kadang aku ngobrol ke temen bisa pakai bahasa yang lebih formal dan mereka jawabnya kan casual, jadi ya susah. Oke, jadi aku bangun kira-kira jam 6.45, soalnya kan ada roll call pagi, dan kita harus ada di lobby jam 6.50. Nah, habis roll call biasanya aku pergi untuk makan pagi, habis itu mandi, dan kira-kira kayak jam 8.30an aku masuk sekolah. Terus sekolah kan sampai jam 3.45, dan kadang-kadang tuh kita kayak ada piket akhir sekolah itu gantian. Habis piket kadang-kadang kita ke Bukatsu, atau enggak kalau misalnya nggak ada jadwalnya hari itu, aku balik ngerjain homework dan lain-lain, terus mandi, atau enggak kadang-kadang Senin, Rabu, sama Jumat aku juga olahraga. Bukatsu aku join JRC. Jadi di JRC itu kayak Bukatsu untuk kayak service gitu. Jadi kita diskusi bareng untuk ngebuat program. Kayak salah satu program di sini tuh ada ICT, itu jadi collect bekas contact lens dan nanti bakal di recycle. Sabtu Minggu kadang-kadang aku belajar untuk minggu depannya, atau enggak kalau misalnya mau refreshing aku pergi bareng temen. Kan di Tsukuba banyak taman, jadi kita pergi ke taman. Pernah, tapi kalau aku ngerasa homesick aku bakal call ortu, atau enggak kayak call temen, kita sekedar nanya kabar aja, kayak lagi ngapain, gimana. Jujur, karena aku suka semua makanan, gak ada kendala, dan makanannya tuh enak. Sarapan, lunch, sama dinner semuanya. Menurut aku masih manageable, soalnya selain dengerin di kelas kan aku pasti tetap bakal baca-baca lagi di luar sekolah, jadi masih manageable, tapi pasti perlu berusaha lebih. Sekarang sih stres pernah, tapi aku bakal tetap belajar, tetap berusaha. Kalau misalnya lagi beneran capek banget ya aku bakal tidur dulu, bakal refresh dulu supaya nanti bisa lanjut lagi, kayak nggak dipaksain gitu. Soalnya pertama, gurunya tuh baik banget. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa nanya seberapa banyak pun pasti dijabanin lah. Kayak di luar sekolah pun kalau misalnya kita tanya pasti dibantu. Habis itu teman-temannya juga pada bantu. Terus even kalau misalnya bahasanya susah, mereka pasti appreciate kita berusaha. Terus yang ketiga, ini juga sekolahnya bagus, ada programnya kan, ada IB, AC, sama MD, jadi bisa ada banyak pilihan. Terus Nikkei juga ada di kotanya yang cocok untuk belajar, jadi rekomendasi banget. Oke, jadi jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman kalian. Ragu itu wajar, tapi pengalaman yang kalian bisa buat dengan cara jadi international student pastinya lebih besar dari rasa takut atau ragu.